Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ditanya, siapa musuh bebuyutan Islam pada zaman Rasulullah? Nama yang segera muncul biasanya adalah Abu Jahal. Ia disebut-sebut sebagai Fir'aunnya umat di masa dakwah Islam pertama. Namun, sebetulnya ada yang level permusuhannya terhadap Islam melebihi Abu Jahal, yakni putranya, Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal telah mengubur dirinya dalam pasir-pasir kekafiran. Padahal jika dia menghendaki, dia dapat menghidupkan dirinya itu dengan menggunakan cahaya iman. Karena itulah ia berhak untuk mendapatkan laknat Allah daripada keridaannya. Abu Jahal hidup di Makkah sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Ia selalu berusaha membunuh Rasulullah SAW. Ia melihat sejumlah ayat atau tanda kekuasaan Allah dan sejumlah mukjizat. Tetapi mata hatinya telah lebih dulu buta sebelum mata kepalanya. Karenanya, ia pun menjadi seperti setan yang sangat pembangkang. Seringkali Rasulullah SAW dan para sahabatnya merasakan gangguan dan pengingkarannya. Akan tetapi, suatu hari beliau berharap dia masuk Islam. Beliau SAW bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah mengabulkan doa Rasulullah ini, sehingga orang yang paling baik di antara kedua itu adalah Umar bin Khattab, yang pada akhirnya dia masuk Islam. Sedangkan orang yang paling jahat di antara keduanya adalah Abu Jahal yang senantiasa memusuhi Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Jahal adalah pengatur siasat perang Badar bagi musuh Islam. Ia berkeinginan memberikan pelajaran bagi umat Islam. Akan tetapi, ia telah tertipu setannya, bahwa ia akan mengalahkan Nabi dan para sahabatnya, dan tiba-tiba ia mati terbunuh berlumuran darah. Dan sebelum mati, ia sempat berkata, "Bagi siapakah kemenangan hari ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bagi Allah dan Rasulnya." Mendengar itu, Abu Jahal mencela kaum muslimin dan bertambah kafir. Hal ini membuat Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun umat ini lebih parah daripada Fir'aun Musa." Memang benar, Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam beriman saat akan meninggal dunia, meskipun Allah tidak menerimanya. Adapun Fir'aun Arab ini mati dalam keadaan kafir dan mencela Allah dan Rasulullah SAW. Dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan oleh setan dan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Tetapi Ikrimah meletakkan di depan matanya peristiwa tewasnya sang ayah di tangan kaum muslimin pada perang Badar. Sampai akhirnya peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah selama beberapa hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Usahanya sia-sia bahkan merugikannya, hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fatu Makkah,
ataupun penaklukan kota Makkah. Kaum kafir Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke kota Makkah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah berhasil dipukul mundur hingga lari keluar kota Makkah untuk menyelamatkan diri. Ia sedang berusaha menuju Yaman dengan mengendarai kapal. Ikrimah bin Abu Jahal pun resmi menjadi buron dalam konteks momen Fatu Makkah ataupun pembebasan kota Makkah yang menjadi puncak kekuasaan Islam zaman itu. Situasi tersebut tak hanya kian memojokkan dirinya, tapi juga membuat keluarga Ikrimah sangat cemas. Istrinya, yaitu Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hashim, yang sudah masuk Islam lebih dulu, betul-betul khawatir memikirkan nasib sang suami, yang bisa kapan saja dan di mana saja terbunuh karena status buronan hukuman mati. Dalam kondisi genting itu, Ummu Hakim memberanikan diri berangkat ke Bukit Safa bersama penduduk Makkah lain yang sudah masuk Islam. Di sana, ia menghadap Rasulullah dan memohon grasi atau pengampunan atas kesalahan suaminya selama ini. Ummu Hakim berharap Ikrimah dapat kembali ke Mekah dalam kondisi aman, sebagaimana Safwan bin Umayyah. Konteks Ikrimah sebenarnya berbeda dari Safwan. Sebab Ikrimah bukan saja terkenal bengis menganiaya umat Islam, tapi juga masih terus melakukan perlawanan meskipun sudah Fatu Makkah. Rasulullah menjamin keamanan seluruh warga termasuk yang semula memusuhinya, kecuali bagi mereka yang masih hendak memberontak. Maka status sebagai buron ataupun orang yang dicari disematkan kepada Ikrimah. Ikrimah telah kabur darimu menuju Yaman karena takut dibunuh, wahai Rasulullah. Mohon kiranya engkau jamin keamanannya, pinta Ummu Hakim. Dengan ringan, Nabi menjawab, dia aman. Rasulullah tidak menyinggung soal darah Ikrimah yang halal karena jadi buronan hukuman mati. Tidak pula membahas masa lalu Ikrimah yang membunuh dan menganiaya umat Islam. Beliau menatap ke depan, melihat sebuah perubahan keadaan lebih baik bakal datang. Berbekal jaminan keamanan Nabi itu, Ummu Hakim menempuh perjalanan panjang mencari suaminya. Hingga di ujung pantai Laut Merah, ia menyaksikan suaminya sedang mencoba menaiki kapal yang ke arah Yaman. Ikrimah tampak berdebat dengan nahkoda yang ternyata adalah muslim. Ikrimah berkata kepada nahkoda kapal, bawalah aku sampai ke Yaman dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Nahkoda kapal berkata, tidak, kecuali kamu ikhlas. Bagaimana cara berikhlas? Tanya Ikrimah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jawab nahkoda. Justru aku melarikan diri karena menghindari itu, sahut Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ia berputar. Ia kaget karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata, aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah SAW. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu, maka janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman. Jika diamati, Ikrimah kala itu betul-betul dalam kondisi terdesak. Pelariannya dapat dipastikan tak akan mulus karena umat Islam sudah ada di mana-mana, termasuk Yaman yang dihuni oleh komunitas besar umat muslim. Satu-satunya jalan terbaik adalah tidak memusuhi Nabi. Sementara di Makkah, Rasulullah SAW berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda, sesungguhnya Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Ikrimah pun datang. Rasulullah SAW bersabda, selamat datang pengendara yang berhijrah. Beliau berdiri kepadanya,
meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata, "Aku mendengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad." "Ya, sungguh kamu aman," jawab Rasulullah. "Untuk apa kamu mengajakku?" tanya Ikrimah. "Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji di Baitullah," kata Rasulullah SAW. Ikrimah berkata, "Demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan." Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu, setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu." Rasulullah SAW berdoa untuk Ikrimah, "Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku." Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan satu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga menginfakkan harta yang sama di jalan Allah." Sejak itu, Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Pada saat perang Yarmuk meletus dengan hebatnya dan pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam, maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata, "Minggirlah wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu aku memusuhi Rasulullah SAW. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak, selamanya tidak akan terjadi." Ikrimah berteriak, "Siapa yang akan membaiatku untuk mati?" Pamannya, yaitu Harits bin Hisham dan juga Dirar bin Al-Adwar, berdiri untuk membaiatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi, dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai. Ikrimah tergeletak, terkena 70 tikaman di dadanya. Sedangkan di sampingnya adalah Al-Harits bin Hisham dan Ayyashi bin Abi Rabi'ah. Al-Harits memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan. Maka ia berkata, "Berikanlah air kepada Ikrimah." Ikrimah melihat Ayyashi bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata, "Berikanlah air kepada Ayyashi." Ketika hampir diberikan, Ayyashi sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harits, namun keduanya pun telah syahid. Demikianlah Allah membalikkan hati seseorang. Orang yang paling membenci Islam berbalik arah menjadi orang yang paling mencintainya, lewat samudra maaf dan kasih sayang Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.